Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Mehmet di Ide Podcast. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa, sangat spesial ya, yaitu Bapak Wali Kota Depok. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada Pak Wali nih, biasanya kita harus pantun dulu nih Pak Wali. Saya udah nyiapin pantun tapi ya mohon maaf kalau kurang pas nih Pak Wali. Kasih pantun dulu, dipancing dulu biasanya. Pancing dulu ya, saya pancing dulu. Tapi jangan pancing kerusuhan. Pancing pantunnya. Misalnya gini Pak Wali, di dalam rantang ada tape uli. Asyik. Acar timunnya di dalam kulkas. Enak. Selamat datang Bapak Wali di acara Ide Podcast. Cakep. Bagus. Balas dong Pak. Beli emping di kota Tangerang. Cakep. Ke kota Paris, dengerin Gambang Kromong. Waduh jauh banget. Pasang kuping, biar terang. Yeah. Bapak Idris mau ngomong. Wah. Paling sakit kalau kepentok. Paling indah kalau lihat pelangi. Apa tuh? Warga Depok, kita jumpa lagi bareng Pak Wali. Terima kasih Pak Wali atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukan Pak Wali hari ini yang cukup luar biasa di hari Senin, berkesempatan hadir di Ide Podcast ya Pak Wali. Kita ngobrol-ngobrol santai Pak Wali terkait mungkin karena saat ini Depok sudah memulai nih PTMT ya Pak Wali ya? Iya benar. Pertemuan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah ini nanti kita ngobrol-ngobrol sepanjang itu. Mudah-mudahan Pak Wali ada informasi yang bisa di-sharing untuk Sobat Ide, untuk warga Depok. Tapi sebelumnya Pak Wali saya mau nanya nih, Depok kan kemarin sempet nih berapa bulan terakhir kemarin kita di level 1, alhamdulillah luar biasa berkat kerja keras semua ya Pak Wali. Iya benar. Nah saat ini kan kayaknya naik lagi ke level 2. Iya. Atau seperti apa Pak Wali? Memang kalau dari sisi kasus sudah terjadi penurunan yang sangat luar biasa. Sangat drastis ya Pak Wali? Iya sangat drastis dari sempat ribuan ya. Kita stres waktu itu di bulan Juni-Juli khususnya. Lonjakan itu dari kasus sampai hari kemarin itu sisa ataupun di Kota Depok ini ada 25 kasus aktif. 25 kasus Artinya aktif. pasien COVID-19 itu tinggal ada 25 orang se-Kota Depok. Iya. Itu yang dirawat di rumah sakit? Itu ada yang dirawat rumah sakit, rata-rata mereka isolasi mandiri karena mereka rata-rata sudah divaksin. Seperti itu. Dan mungkin gejalanya juga nggak terlalu berat. Gejalanya tidak berat, tidak ringan pun tidak ada, yang banyak yang OTG. Oh, malah yang OTG. Dan terjadi percepatan kesembuhan karena mereka rata-rata sudah divaksin. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu masih level 2 memang target capaian vaksin kita belum 70%. Nah, alhamdulillah sekarang singkat cerita sudah 82% untuk vaksin yang umum. Dosis 1 ya. Dosis 2-nya sudah 70% sekian, lansianya sudah 60%. Sehingga kita diklaim ataupun berstatus zona aman dan kelas level 1. Tetapi memang dalam perkembangannya kemarin ada sedikit bukan lonjakan, kenaikan kasus. Di beberapa wilayah di aglomerasi Jabodetabek ya. Jabodetabek. Sehingga keputusan pemerintah memakai penghitungan leveling berbasis aglomerasi. Aglomerasi di kita adalah Jabodetabek. Karena ada beberapa kota kabupaten yang levelnya itu dinaikkan ke level 2. Maka Depok sekarang distatuskan atau disamakan dengan kabupaten kota tersebut menjadi level 2. Sehingga PPKM level 2 itu tidak jauh sih kriterianya. Misalnya pertemuan dalam level 1 itu pertemuan boleh 75% dari kapasitas ruangan. Kalau dalam level 2 itu 50%. Seperti itu. Dan hal-hal yang lainnya yang tertera dalam PPKM level 2 ya saat ini. Tapi tadi vaksinasi kita terus melonjak sekarang. Kemarin itu sudah
82%, mungkin hari ini laporannya akan terjadi progres yang luar biasa. Terus digenjot kayaknya ya Pak, untuk vaksinasi ini ya Pak? Iya, dan maka dari itu ini semuanya berkat kerjasama kita semua, tidak hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat. Masyarakatnya dengan sadar dan dengan antusias mereka melakukan vaksinasi, dan juga teman-teman dari instansi vertikal, khususnya TNI Polri juga membantu kami dalam percepatan vaksinasi ini. Nah, terkait data vaksinasi ini kan sudah cukup baik sekali di Kota Depok, Pak Wali. Nah, tapi kalau saya mau nanya nih Pak Wali, misalnya ada warga Depok, dia vaksinnya di Jakarta. Nah, itu terdatanya di mana Pak Wali? Tergantung aplikasinya. Ada warga Depok, dia vaksin di Depok, tapi dimasukkan dalam aplikasi bukan di Depok. Nah, ini pernah terjadi. Betul. Ya, ketika kita minta konfirmasi ke lurah-lurah, bahwa warganya tuh sudah sekitar rata-rata ya pada waktu itu 85%. Betul. Tetapi di pusat itu kita masih di bawah 70%. Saya tanya kenapa? Nah, ternyata aplikasi yang digunakan oleh sebagian teman-teman untuk vaksinasi di Depok itu aplikasi yang dipakai juga di Jakarta. Jadi masuk datanya ke sana gitu ya, Pak. Datanya ke sana. Nggak soal lah, yang penting saya bilang warga Depok semuanya sehat-sehat itu aja. Secara real de facto-nya bahwa masyarakat Depok sudah banyak yang tervaksin kan? Sudah banyak yang tervaksin. Bahkan mungkin bisa jadi kita nyari orang di Depok nih yang belum divaksin mungkin lebih susah kali ya. Agak sulit, dan ini terbukti. Rata-rata sudah vaksin ya Pak Wali ya? Terbukti, dari pusat ada arahan, Depok, kita pemerintah akan memproduk vaksin dalam negeri. Sehingga tidak perlu impor. Nah, makanya perlu ada uji coba dari vaksin made in Indonesia, gitulah kira-kira produk Indonesia. Nah, diantaranya Depok yang diajukan uji coba tadi, warga Depok. Hanya sekitar kalau nggak salah 500 orang yang dibutuhkan. Ya, sampai sekarang kalau nggak salah datanya belum sampai 300 orang. Artinya kesulitan. Ya, ada faktor-faktor macam-macam sih. Bisa jadi takut karena uji coba. Yang kedua karena memang susah mencari orang yang belum divaksin. Nah, kan ada juga nih Pak Wali, sebagian kecil mungkin stigma masyarakat yang berkembang bahwa mereka ada rasa ketakutan sehingga sampai saat ini nih belum memberanikan diri untuk divaksin. Nah, itu bagaimana Pak? Segala sesuatu tindakan perilaku kita, seseorang itu nggak lepas daripada pemahaman. Ya, pemahaman kita kadang-kadang bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal atau faktor latar belakang masa lalu. Ya, nah ini kan sudah zaman teknologi modern, sudah dokter-dokter juga spesialis sudah begitu banyaknya. Kepakaran mereka juga tidak diragukan. Seharusnya pemahaman itu sudah berdasar kepada ilmu pengetahuan dan rasionalitasnya itu bisa diterima mereka untuk melakukan vaksin sejatinya ya. Tapi ya kadang-kadang masyarakat seperti itu. Tapi hal itulah kita selalu mengingatkan lewat puskesmas kita, lewat kader-kader kita, Posyandu, kader PKK dan sebagainya untuk bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Ya, alhamdulillah yang awalnya juga banyak yang takut di vaksin. Takut ini, takut itu. Dulu latar belakang zaman dulu ada istilah dikuris. Dikuris itu dicacar gitu. Kita kalau mau dicacar itu waktu dulu kan lari gitu tuh, lari kemana tahu gitu karena takut. Nah itu masih ada yang seperti itu. Tapi setelah diberikan pemahaman ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan saat ini kan di Indonesia sudah beberapa warga negara Indonesia terkonfirmasi COVID yang jenis baru nih, varian baru Omikron ya, atau jenis kata Pak Walin ya. Nah ini kan salah satu varian yang memang menjadi varian of concern dari WHO. Nah apa nih kira-kira langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Depok, dalam hal ini mungkin juga Satgas COVID Kota Depok, dalam mengantisipasi menyebarnya Omikron di Kota Depok? Terima kasih. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa kasus COVID-19 di Kota Depok ini menurun drastis. Memang ada beberapa hari kemarin itu terjadi penambahan. Penambahan itu ada yang pernah rata-rata sih, kalau dirata-ratakan paling sehari itu ada 2 kasus. 3 hari yang lalu ya. Sekarang bahkan 2 hari kesini itu 0. Tidak ada penambahan. Dan yang sembuh naik. Jadi sehingga sekarang tinggal 25 orang tadi yang saya katakan.
Memang ada penjelasan dari Kementerian Kesehatan hasil dari deteksi mereka untuk yang terkena atau terpapar COVID-19 yang kasus baru. Ya, khususnya yang menjadi concern kementerian adalah mereka yang baru pulang dari luar negeri. Dari luar negeri, betul. Nah, ini sekalian saya klarifikasi nih. Ya, ini kesebar sekarang katanya ada 6 kasus karena memang saya sempat menyampaikan itu 6 kasus. Ternyata yang 2 kasus yang saya hitung itu dia juga gitu. Jadi saya klarifikasi di Kota Depok nih dari warga Depok, nanti berKTP Depok itu 4. 4 ya yang saat ini. 4 kasus, jangan dibilang hanya gitu. Tapi ini 4 kasus, mudah-mudahan sudah gitu. 4 kasus, yang kasus pertama ini memang baru pulang dari luar negeri. Alhamdulillah terdeteksi ya. Langsung diamankan istilahnya di Jakarta, tidak pulang ke Depok. Keluarganya pun aman. Ya, artinya langsung diisolasi di sana. Hasil daripada pemeriksaan ternyata terdeteksi Omikron. Ini dari luar negeri. Kasus yang kedua, ini orang tersebut dia pekerja warga Depok, bekerja di luar negeri di Timur Tengah, lalu dia cuti. Nah, ketika cuti itu dia sempat sakit, sempat dinyatakan positif, tapi beberapa hari kemudian negatif. Lalu dia pergi kembali tempat kerjanya di sana. Nah, di sana itu ketika ketika dideteksi dia positif juga dan virusnya dideteksi ternyata Omikron. Artinya dia sekarang posisinya sudah di luar negeri. Dan yang kita lakukan sekarang tracing terhadap tiga anggota keluarganya. Yang kasus ketiga ini seorang perempuan wanita, dia baru pulang dari salah satu kota di Jawa Timur, naik kereta api sampai di rumah positif, dan beberapa hari kemudian terdeteksi dia Omikron. Dan hasil tracingnya yang tertular adalah neneknya. Neneknya yang di Depok atau? Neneknya yang di Depok. Jadi dia sebenarnya alamatnya memang alamat Depok. Alamat Depok. Dia berdomisili sebenarnya di Jakarta, Jakarta Selatan. Tapi karena punya rumah di Depok, dia pengen istirahat ketika positif, istirahat di rumah dia di Depok. Ya, tepatnya di sebuah kecamatan di Limo lah, seperti itu. Nah, alhamdulillah karena sudah vaksin tadi. Dalam waktu 3 hari sudah negatif. Sudah negatif dua-duanya dan sudah kembali ke tempat domisilinya di Jakarta Selatan. Itu gejalanya berat atau ringan, sedang? Rata-rata ringan semua. Ringan, ya, rata-rata bahkan yang si wanita ini hanya flu, batuk-batuk biasa seperti itu. Kalau yang hasil tracing yang tadi yang dari Timur Tengah itu Pak Wali? Keluarganya ada yang itu hasil gimana? Tracing tadi, mohon maaf, itu memang kami masih cari alamatnya. Alamat dia ternyata memang sudah tidak berada di Depok. Di tempat di Depok seperti itu. Tapi tetap kita akan cari karena khawatir tertular karena kontak erat. Ya, katanya sih kabarnya ada 3 anggota keluarga, istri dan 2 anaknya seperti itu. Ya. Memang kan informasi yang didapat nih, Omikron ini salah satu varian yang penyebarannya cukup cepat ya. Lebih cepat dari Delta. Lebih cepat dari Delta. Tapi serangannya itu lemah. Gitu. Jauh lebih lemah dari berat COVID yang pertama. Delta ya Pak Wali. Lebih berat Delta. Makanya kalau sudah divaksin tadi contohnya si ibu dan neneknya itu hanya 3 hari. 3 hari terus isolasi, langsung negatif. Seperti itu. Ya. Nah, penyebaran kan cepat nih Pak Wali, Omikron. Nah, bagaimana langkah dari pemerintah untuk memastikan ataupun mengupayakan secara maksimal supaya Omikron ini tidak terlalu meluas? Apalagi saat ini juga kita sudah mulai PTMT nih, gitu Pak Wali, gimana? Ya, pertama kita melihat pandemi ini tidak satu varian saja gitu ya. Jadi kita harus melihat keseluruhannya dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan seperti apa. Pertama kita mengacu dan kita
tetap melaksanakan arahan dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan instruksi Inmendagri. Itu yang kita pakai untuk prokes. Kata kuncinya adalah disiplin, kesadaran dan disiplin masyarakat. Disiplin kita lah semuanya, seperti itu. Yang kedua juga terkait dengan Omikron. Omikron sudah dinyatakan oleh Menteri Kesehatan sudah menyebar di Indonesia. Sudah datang lah istilahnya. Kalau istilah saya sudah mulai menari-nari di pelataran Indonesia. Nah, ini harus kita waspadai, tetapi jangan panik. Ya, di Depok sendiri kondisinya seperti itu. Insya Allah aman. Insya Allah ke Depok ini aman. Tapi saya sudah siapkan draft surat edaran sesuai dari nanti edaran dari pusat juga terkait dengan mengantisipasi dan sistem mitigasi ketika ada kasus-kasus Omikron ini. Deteksi dini ya Pak. Deteksi dini. Dan yang ketiga tentunya ada kita punya dasar acuan SKB 4 Menteri. SKB 4 Menteri untuk khusus masalah PTM terbatas. Ini juga sudah kita turunkan dalam surat edaran sesuai dengan SKB 4 Menteri tadi, plus saya mengeluarkan surat edaran pengetatan terhadap prokes berbasis segmen. Pertama segmen guru, tenaga pendidikan, segmen orang tua, dan segmen masyarakat secara keseluruhan, secara sendiri-sendiri. Memang mudah-mudahan ini menjadi satu langkah positif ya Pak Wali dalam upaya mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 dengan berbagai macam variannya tadi, dan mudah-mudahan PTM juga berjalan dengan lancar. Terkait PTM nih Pak Wali, ini kan baru hari pertama. Hari pertama untuk SMA. SMA Ini kan sudah mulai nih Pak Wali ya. Untuk SD SMP masih libur, libur semester ganjil. Nanti tanggal 24 kalau nggak salah mereka mulai masuk. Kalau saya punya anak nih Pak Wali SD, dia tanggal 17 sudah masuk. 17 sudah masuk. Swasta ya? Swasta, Tapi alhamdulillah anak saya sudah divaksin. Tanggal 29 Desember kemarin sudah vaksin juga yang kecil itu. Jadi insya Allah kita siap untuk PTMT. Nah, dari sisi pemerintah nih dalam upaya memaksimalkan pencegahan, ini kan kalau jenjang SMP mungkin kan kelihatan mereka tingkat kesadarannya lebih tinggi lah ketimbang SD. Nah, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan? Tadi kan ada surat edarannya untuk guru, untuk untuk orang tua, untuk anak, untuk siswa gitu ya. Nah, maksud saya itu apa yang harus dimaksimalkan oleh tadi yang 3 unsur tadi Pak Wali? Baik dari guru, orang tua maupun dari peserta didik. Pertama, sesuatu yang harus kita sepakati dulu bahwa pencegahan itu lebih utama daripada penyelesaian sebuah masalah. Kalau sudah terjadi masalah, ini harganya juga mahal, Pak. Energinya juga luar biasa, makanya pencegahan. Walaupun dalam proses pencegahan ini, dalam melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan, seringkali kita lelah. Tapi kita lelah dulu lah, capek-capek dahulu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Kita bersakit-sakit dahulu, kita capek-capek dulu, nanti di sana insya Allah kita akan bahagia. Ya begitu Roma Irama menyampaikan lagunya. Jadi tadi pencegahan apa kata kuncinya pencegahan adalah disiplin, positive thinking, jangan saling curiga, jangan saling menyalahkan. Ini juga sangat berpengaruh tindakan-tindakan istilahnya spiritual seperti ini, mentalitas seperti ini, psikologis terhadap fisik kita seperti itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan atau dipersiapkan oleh orang tua, oleh guru, dan juga oleh peserta didik? Secara umum bahwa kita semuanya ikut bertanggung jawab. Ketika anak kita sudah kita serahkan, kita pasrahkan, kita serahkan, dan kita bertekad untuk mereka memulai pembelajaran tatap muka, karena memang ini yang dirindukan oleh semua orang. Dengan catatan ada beberapa orang tua yang merasa khawatir. Jadi di satu sisi rindu, di sisi lain khawatir. Makanya ini tetap kita laksanakan. Memang arahan dari SKB 3 Menteri demikian.
tapi kita lakukan pengetatan. Apa yang kita ketatkan? Yang kita ketatkan adalah masalah pertama sarana prasarana yang disiapkan untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Ya, tempat cuci tangannya pakai sabun kayak apa, alat pengukur suhunya seperti apa, dan tata letak sekolah seperti apa, kantin kalau memang ada diperbolehkan seperti apa dan sebagainya. Ini yang kita perketat yang pertama. Yang kedua pengawasan. Pengawasan ketika pembelajaran ini berjalan. Di dalam SKP 3 Menteri pembelajaran itu maksimal 5 jam. 5 jam. Untuk yang SD dan SMP. Ya, itu 5 jam. Artinya kalau dia masuk jam 7, jam 12 ini dia baru pulang. Apa maknanya? Maknanya bahwa si anak harus punya pembekalan atau bekal makan dan minum. Tidak seperti sebelumnya hanya 2 jam. 2 jam. Ini 5 jam. Nah, ini harus disiasati, benar-benar dimusyawarahkan, disepakati oleh para pengelola pendidikan, baik gurunya maupun tenaga kependidikannya, untuk bagaimana anak-anak kita supaya mereka tetap melakukan makan dan minum di sekolah. Jadi berkreasi lah macam-macam, misalnya membuka kantin tapi take away, tidak makan di tempat dan makannya diatur oleh mereka, atau membawa sendiri dan sebagainya. Ini kan anak-anak remaja kadang-kadang anak-anak SMA khususnya ya, itu malu kalau bawa rantang ke sekolah. Kalau anak SD sih cuek aja kan. Kalau kata anak sekarang siteng Pak Wali. Siteng apa tuh siteng? Gengsi. Iya benar. Nah, akhirnya mereka sempat waktu pembelajaran 2 jam itu ada yang GoFood. Nah, itu mengeluh sekali gurunya. Di samping pernah tertukar katanya makanannya kan ditaruh di situ sama si Gojek kan di depan. Ketika diantar oleh satpam ke kelas ketukar itu, banyak yang ketukar makanannya. Karena antrian Gojek banyak akhirnya ditiadakan. Nah, ditiadakan harus dipikirkan juga, gitu. Apakah kantin apa sebagainya? Karena kita melarang pedagang-pedagang di luar untuk menjajakan jajanannya karena tidak terkontrol. Seperti itu. Itu yang kita juga masukkan dalam SE kepada orang tua juga dan kepada guru dan tenaga pendidikan. Kepada anak-anak juga kita membuatkan essay khusus, misalnya makan sarapan pagi yang cukup, dan kalaupun harus bawa makanan di sekolah, makanlah tanpa berkerumun dan sebagainya. Itu tetap kita tidak bertukar alat tulis, alat itu belajar gitu. Diantaranya seperti itu. Cukup detail sih saya baca surat edaran yang Pak Wali buat untuk warga Depok. Mudah-mudahan ini ikhtiar dari pemerintah Kota Depok untuk kegiatan PTM. Satu pertanyaan lagi Pak Wali. Seandainya mudah-mudahan tidak ya Pak Wali ya. Pada saat misalnya berlangsung PTM ternyata ada salah satu peserta didik, entah itu peserta didik ataupun guru itu yang ternyata dia positif COVID-19. Itu alurnya seperti apa Pak Wali? Yang kita sebut dengan sisi mitigasi ya. Dan ini bukan yang nggak terjadi, sempat terjadi ketika awal-awal PTM terbatas ketika 2 jam. Kita sudah perketat di sekolah, anak-anak sebagainya. Ternyata apa? Ternyata ini tertularnya dari seorang anak yang tertular dari ayahnya. Ayahnya pekerja di luar Depok. Gitu. Jadi bukan di sekolah. Nah, akhirnya si anak ini dalam tanda petik ngotot dan dia ingin sekolah, tetap sekolah, walaupun sudah ada gejala pada saat itu, laporan dari ayahnya, dia ke sekolah, akhirnya tertular ke guru. Jadi ada sebuah teori dari dokter anak-anak. Anak-anak ini imunnya kuat. Betul. Ya, imunnya kuat, nggak gampang tertular. Tetapi kalau sudah tertular, dia bisa menularkan 10 orang dewasa. Itu keunikan anak, gitu. Makanya di kasus tersebut, di sekolah tersebut itu sempat 37 tertular. Dari satu sekolah anak. Ya? Satu sekolah, dari satu anak, temannya dan bagian guru. Dan ini sempat terjadi. Betul. Tapi karena mereka sudah vaksin, nah ini jaga kelebihannya. Mereka guru-guru semua vaksin, 2 hari ada yang sembuh, sehari sembuh dan sebagainya. Ini juga yang sesuatu yang menggembirakan. Waktu itu memang kasusnya di SMP ya. Betul. SMP sudah vaksin. Tapi yang kalau SD kan belum. Alhamdulillah tidak terjadi. Nah yang SMP ini sudah vaksin dan dia 3 hari sembuh. Seperti itu. Nah mudah-mudahan, dan ini memang sudah kita atur dan sudah kita buat kebijakan dari Dinas Pendidikan untuk membuat tadi sistem mitigasinya seperti apa.
termasuk dengan puskesmas, dengan sekolah dan orang tua. Ini harus ada link komunikasi seperti itu. Jadi SOP-nya sudah dibuat ya Pak? Iya, SOP-nya sudah dibuat. Karena si anak tadi yang kasus tadi itu ternyata sudah dinyatakan positif oleh puskesmas. Tapi karena sekolah tidak berkomunikasi dengan puskesmas juga tidak memberitahu kepada sekolah. Nggak tahu sekolahnya di mana katanya, alasannya akhirnya bocor. Maksudnya kecolongan lah gitu, seperti itu. Biasanya kan kadang puskesmas komunikasinya sama RT RW. RT RW Satgas. Kebetulan kan saya Satgas ini Pak di RW. RW. Jadi kalau ada warga kami yang positif tuh Pak, biasanya dari kelurahan ataupun dari puskesmas menyampaikan, baru kita bergerak untuk penanganan yang lain gitu. Nah, kalau tidak salah nih Pak Wali kan sudah 2 tahun nih pandemi ya. Selama itu juga kan Pak Wali ngurusin ini nih, penanganan COVID. Pasti ada sisi-sisi apa ya namanya ya, sebagai wali kota gitu, bagaimana sulitnya melakukan penanganan COVID yang luar biasa. Memang kita tidak pernah dan juga tidak membayangkan bahwa serumit ini begitu Pak Wali. Nah, sebagai wali kota nih Pak, kesulitan seperti apa yang Bapak hadapi ketika menangani COVID-19 di Kota Depok ini? Mungkin kalau dilihat kondisi paling sulit kondisi paling sulit pada saat itu adalah ketika kita dan teman-teman Jawa Barat mungkin di banyak wilayah di Indonesia kehabisan oksigen. Itu kondisi yang paling mungkin bagi saya sangat menegangkan gitu. Tapi saya teringat, dan ini ucapan saya juga kepada masyarakat, dalam kondisi sesulit apapun kita jangan panik. Betul. Kita jangan panik, kita hadapi tantangan di depan kita seperti itu, kita selesaikan. Ya, yang paling terasa adalah manfaat dari networking. Networking kita, pertemanan. Nah, ternyata ketika kita mendapatkan oksigen di Kota Depok, mohon maaf, itu tidak hanya karena jalur kepemerintahan, tapi juga pertemanan. Jalur personal. Jalur personal. Ya, udah kalau sama pertemanan ngomong-ngomong kayak begitu. Terus tiba-tiba telepon, Dris, lu gimana? Ini wali kota gini, lu kehabisan oksigen nih. Boleh deh, gue kan tapi di Palembang jauh ngambilnya gitu. kayak gitu kan. Akhirnya kita telepon, itu jalur persahabatan kan. Kita jalan ke telepon ke Pak Gubernur. Pak, saya punya gini-gini, kasih tahu lewat teman-teman di RSUD dan sebagainya. Akhirnya kumpullah informasi ini sampai alhamdulillah Jawa Barat dipimpin oleh Pak Gubernur itu melakukan elaborasi dari informasi yang didapat, lalu membagi-bagi, bahkan membuat satu tim satgas khusus pengadaan oksigen ini. Itu karena memang tadi persahabatan, yang kedua tadi networking. Ya, seperti itu. Nah, manusiawi juga ya. Kalau masalah deg-degan juga gitu. Yang tiap hari kadang-kadang sampai 20 sampai 50 kali kan di depan kantor. Gitu ambulan. Itu emang pada saat itu ya, mungkin di bulan itu kalau nggak salah Juli Agustus Juli ya. Memang angkanya tinggi sekali ya Pak Wali ya. Terakhir Pak Wali, barangkali ada himbauan atau closing statement lah dari Pak Wali untuk acara ini. Pertama untuk tahun 2022 ini dan juga kita rencanakan tahun 2023 kita pembangunan pelayanan pada masyarakatnya berbasis tematik ya. Tema utama kita yaitu mengembalikan, melihara dan mengembalikan kesehatan, meningkatkan kesehatan warga dan juga pemulihan ekonomi. Ya, maka pesan saya bahwa pandemi ini ternyata memang belum selesai. Kita tetap bersemangat untuk kita meningkatkan kesehatan kita, keberdayaan kita, karena memang di antara nilai positif dari pandemi ini bahwa kita sadar gitu, bahwa the health is everything. Kesehatan ini segala sesuatu, ternyata mahal sekali harganya kesehatan. Ya kan? Selama ini kita ternyata banyak menghirup udara untuk oksigen jasad badan kita baru sadar baru sadar ketika kehabisan tabung oksigen gitu. Ternyata luar biasa gratis oksigen dari Tuhan. Yaitu mengingatkan saya sehingga pandemi ini belum selesai, kita tetap semangat untuk meningkatkan kesehatan kita, pemulihan ekonomi kita. Makanya kita tetap tadi
ajakan saya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ya, minimal bermasker, minimal bermasker seperti itu. Ya, alhamdulillah Pak Wali, terima kasih sekali lagi atas sharing informasinya dari Bapak Wali. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi warga Kota Depok. Amin. Terima kasih juga untuk Ide Podcast dan Sobat Ide yang sudah mampir ke channel kita di sini nih ya. Jangan lupa subscribe, like dan komennya di channel kita. Baik, kita tutup sesi ini dengan satu pantun buat Pak Wali nih, Pak Wali. Alhamdulillah, sekali-kali kasih pantun. Baru bikin tadi. Luar biasa. Makasih. Beli baju di Boyolali. Jauh. Jauh Pak Wali, Jawa Tengah ya. Enak. Pulangnya lewat Perigi. Masya Allah, apa tuh? Asik banget dengerin Bapak Wali. Mudah-mudahan bisa mampir lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Mau dibalas nih mantunnya? Boleh balas dong Pak Wali. Ajakan ya boleh, masyarakat. Siap. Makan bihun, duduk ngedeprok. Cakep. Di jalanan dengerin orkes. Iya. Hatur nuhun pada warga Depok. Iya. Yuk kita disiplin dengan prokes. Ya. Saya tambahin boleh nggak nih Pak Wali? Boleh. Ini jadi podcast jadi pantun. Jadi perang pantun ini. Battle pantun ya. Gak apa-apa, silakan. Pagar tembok dipasangin kawat. Cakep. Naik kapal ke Pelabuhan Merak. Apa tuh? Warga Depok kudu wajib sehat-sehat. Amin. Dengan cara tetap menjaga jarak. Amin. Insya Allah kita tutup juga nih dengan pantun nih. Wah. Langsung ya. Banyak ini stoknya kayaknya. Jaka sembung cerita Jawa Barat. Bawa keris sama tetangga. Ya, cakep. Berhubung kita semua mau sehat, insya Allah Baba Idris tetap bersama warga. Wah, luar biasa. Kita kasih aplaus. Insya Allah selalu setia dan tetap semangat. Iya, terima kasih Sobat Ide. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?